Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, selamat sore, selamat malam, selamat berjumpa lagi dalam permenungan kita pada sore malam hari ini, Rabu 6 April 2022, pekan kelima masa Prapaskah. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Maha Rahim dan Maha Penyayang, Engkaulah yang membangkitkan rasa sesal dan tobat dalam hati kami, umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah permohonan kami dan terangilah hati kami, putra dan putri-Mu, agar kami menyadari salah dan dosa kami, menyesalinya dan memohon ampun serta bertobat dari salah dan dosa kami tersebut, agar keselamatan-Mu dapat kami peroleh dengan pengantaran Kristus Tuhan, Juru Selamat dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam hatimu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Perikop Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai dengan 42 yang baru saja kita dengar terdiri dari dua bagian. Pertama, Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 36 berjudul Kebenaran yang Memerdekakan. Dan yang kedua, Yohanes bab 8 ayat 37 sampai 47 berjudul Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Tetapi dalam liturgi hari ini kita hanya baca ayat yang ke-37 sampai dengan 42. Pada kesempatan permenungan hari ini, saya mengajak kita untuk hanya merenungkan perikop Yohanes bab 8 ayat 31 sampai dengan 36 yang berjudul Yesus adalah kebenaran yang memerdekakan.
Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Pada ayat 31 sampai 32, sebagaimana juga yang sudah saya ungkapkan kemarin, Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kata-kata ini Yesus tujukan kepada orang-orang Yahudi yang baru percaya kepadanya. Dengan berkata seperti itu, Yesus mau mengajak dan mengarahkan mereka supaya mereka dapat bertumbuh dan berkembang dalam iman mereka yang baru, yaitu iman kepada Yesus. Dan yang kedua, supaya mereka lebih mengenal lagi Yesus. Dengan berkata seperti itu, Yesus juga mau mengajak mereka untuk tetap taat dan setia pada firman-Nya, supaya mereka benar-benar menjadi murid-murid Yesus dan mereka mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Apa yang dimaksudkan Yesus dengan kebenaran? Atau siapa yang dimaksudkan Yesus dengan kebenaran itu? Kebenaran yang dimaksudkan adalah firman Allah sendiri, dan firman Allah itu adalah Yesus sendiri. Jadi, dengan percaya kepada Yesus sebagai firman Allah dan kebenaran, maka mereka akan dimerdekakan atau dibebaskan atau memperoleh kemerdekaan. Karena di situ ada juga orang Yahudi yang belum atau tidak percaya kepada Yesus, maka mereka berkata, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Mereka berkata seperti itu karena mereka memahami kata merdeka di sini sebagai orang bebas, yaitu bukan budak atau bukan hamba. Dan memang benar bahwa mereka bukan budak atau hamba siapapun. Mereka adalah orang-orang bebas atau orang-orang merdeka. Maka Yesus berkata lagi kepada mereka, "Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi, apabila anak itu, yaitu Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Dengan berkata seperti itu, Yesus pun sebenarnya mau mengatakan kepada mereka bahwa Yesus adalah juru selamat mereka dari dosa-dosa mereka. Sebab dengan berbuat dosa, seseorang menjadi hamba atau budak dosa, atau menjadi tawanan dosa. Dosa yang dimaksudkan dalam perikop Injil Yohanes ini misalnya sebagai berikut: dosa ketidakpercayaan kepada Allah, dosa ketidaksetiaan pada hukum-hukum Allah, dosa membiarkan diri diperbudak oleh iblis atau setan, dosa seks yang tidak sehat, dosa ketamakan dan kesombongan, dan lain-lain. Raja dosa adalah setan atau iblis, dan satu-satunya cara agar mereka, juga kita, dibebaskan dari kuasa iblis atau setan, yaitu hidup dalam dosa dan kejahatan, adalah percaya kepada Yesus, tetap berada dalam firman Allah atau Yesus, dan melaksanakan firman Allah atau firman Yesus, supaya mereka, juga kita, menjadi manusia merdeka atau bebas, memperoleh keselamatan, dan bukan menjadi budak dosa, setan atau iblis, atau memperoleh kebinasaan. Bapak dan Mama, saudara dan saudari terkasih dalam Tuhan, kita telah percaya kepada Yesus sebagai firman Allah dan sebagai kebenaran yang memerdekakan kita. Kita harus ingat bahwa kita ini makhluk yang lemah dan rapuh. Kita harus juga ingat bahwa setan atau iblis selalu ada di sekitar kita dengan tawaran-tawaran dan godaan-godaannya yang enak dan menarik, yang membuat kita mudah jatuh dalam jebakannya. Setan atau iblis
tahu saat-saat mana Dia akan datang merayu dan membujuk kita. Untuk itu, mari tetap setia pada Yesus yang adalah kebenaran. Mari tetap berpegang teguh pada setiap firman-Nya dan melaksanakan setiap firman-Nya dengan setia, supaya kita memperoleh kemerdekaan, yaitu kebahagiaan dan keselamatan lahir batin di dunia ini dan kelak di surga. Mari menyadari setiap salah dan dosa kita, dan mari rendahkan hati untuk menghadap Tuhan dalam sakramen tobat, untuk memohon dan memperoleh belas kasihan dari Allah. Dan mari kita juga ingat kata-kata Rasul Santo Petrus. Ingatlah, setan musuhmu berkeliling seperti singa, mengaum-ngaum di waktu malam mencari mangsanya. Lawanlah dia, teguhlah di dalam iman. Bapa dan Mama, saudara dan saudari terkasih, sekali lagi kita telah percaya kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai kebenaran yang memerdekakan kita. Untuk itu sekali lagi, mari kita tetap setia kepada Yesus, setia melaksanakan hukum-hukum Tuhan, dan setia untuk menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, hidup dan karya kita setiap hari, mereka semua yang kita doakan dan mengharapkan bantuan doa kita, semoga kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran, dan kesehatan kita masing-masing dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.